Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya memperkenalkan nama saya Juanda Ali Abdullah Bonde dengan NIM 022014251110 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Modul ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam memperkaya proses belajar. Nah, sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang relevan dengan bidang studi kita. Harapan saya melalui pemaparan ini, modul yang saya sajikan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan refleksif dalam diri para pelajar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara sistematis mulai dari latar belakang, penyusun modul, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, hingga uraian materi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, saya juga akan menyinggung metode penyajian serta manfaat modul ini dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi judul dari modul saya adalah Pelanggaran dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam modul ini terdapat kata pengantar dan ada juga pendahuluan. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada pengertian dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia berfokus pada upaya menjamin hak dasar warga negara melalui supremasi hukum. Nah, penanganan kasus pelanggaran HAM untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, bab ini akan mengajarkan siswa bahwa HAM berperan penting dalam menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penghormatan terhadap HAM, konflik sosial dapat diminimalisir serta tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Namun kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran ini, itu siswa diharapkan mampu menjelaskan hakikat, fungsi, dan pentingnya perlindungan dan penegakan HAM secara benar. Yang kedua ada menganalisis peran lembaga penegak HAM dalam menjamin keadilan di Indonesia. Dan yang ketiga ada mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun di kehidupan sekitar. Yang keempat ada menunjukkan sifat patuh terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran dalam perlindungan HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk di konsep HAM. Nah, konsep HAM ini berisi tentang hakikat HAM, ada prinsip universal, ada klasifikasi generasi HAM, ada lembaga penegak HAM. Nah, di hakikat HAM ini, jadi manusia, hak dasar kodrati yang melekat pada diri manusia itu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Alam bersifat universal, suci, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi martabat di Indonesia. Kemudian ada prinsip universal. Nah, HAM itu menegakkan bahwa HAM berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa kecuali, terlepas dari latar belakang kebangsaan, ras, agama, gender, ataupun status lainnya. HAM bersifat kodrati, tidak dapat dicabut, saling
tidak dapat dibagi. Kemudian masuk ke klasifikasi generasi HAM. Nah, generasi HAM itu dibagi menjadi 3 kategori utama, dikembangkan oleh Karl Pastak yang mencerminkan evolusi himpunan hak manusia, ditambah konsep generasi di 4 daerah. Generasi tersebut meliputi hak sipil politik, ada ekonomi sosial budaya, hak solidaritas, dan hak digital yang berkembang dari fokus individu hingga hak kolektif global. Kemudian kita masuk ke kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, adapun kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang masih kita singgung sampai sekarang itu ada tragedi 1965 sampai 1966. Itu ada pembunuhan massal dan pemanahan tanpa proses hukum. Yang kedua ada kasus Munir tahun 2004. Desakan kuat agar kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yang ketiga ada kasus perundungan atau bullying fisik maupun verbal, mengejek atau memunculkan teman. Sekarang kita masuk di poin ada sifat patuh terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran dalam perlindungan penegak HAM. Di situ ada penilaian sikap dan perilaku, ada bentuk kepatuhan terhadap lingkungan sekitar, namun ada bentuk kesadaran dalam perlindungan dan penegakan HAM. Jadi para siswa itu mampu menaati peraturan sekolah dan misalnya datang tepat waktu, memakai atribut sesuai aturan. Itu termasuk dengan menghargai hak orang lain untuk belajar dengan nyaman. Ada menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga hak bersama atas lingkungan yang bersih dan sehat. Ada menghormati sesama, tidak melakukan perundungan atau bully sesama teman, dan aktif dalam kegiatan sosial. Jadi para siswa harus aktif dalam kegiatan sosial, menyampaikan pendapat dengan sopan, dan membantu sesama yang membutuhkan. Nah, kemudian masuk ke studi kasus. Jadi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Kasus ada seorang aktivis lingkungan ditangkap saat melakukan demonstrasi damai menolak proyek tambang di daerahnya. Ia ditahan dengan alasan mengganggu ketertiban umum, padahal aksi tersebut dilakukan secara konstitusional dan tanpa kekerasan. Kemudian masuk ke latihan berpikir kritis. Analisis evaluatif jika terjadi benturan antara kepentingan negara, menjaga ketertiban umum dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Misalnya demonstrasi damai yang dibubarkan aparat. Manakah yang harus lebih diutamakan? Mempertimbangkan prinsip konstitusi dan perlindungan HAM. Ada sintesis solusi. Rancanglah sebuah strategi penegakan HAM berbasis pendidikan di lingkungan sekolah. Bagaimana cara membangun budaya menghargai hak asasi, mencegah diskriminasi, serta memastikan setiap individu merasa aman dan terlindungi. Yang ketiga ada refleksi moral. Apakah tindakan aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan terhadap demonstran dapat dianggap sebagai bentuk penegakan hukum, atau justru merupakan pelanggaran HAM yang merusak legitimasi negara? Jelaskan refleksi Anda dengan menimbangkan aspek moral, hukum, dan keadilan sosial. Kemudian masuk ke poin 9, yaitu ada kegiatan pembelajaran. Jadi di kegiatan pembelajaran itu harus ada debat pro kontra. Yang kedua ada digital lab, melaporkan kasus aturan diskriminatif atau konten pelecehan ke Komnas HAM atau lembaga terkait. Yang ketiga ada project based learning, yaitu membuat kampanye video pendek, Reels atau TikTok bertema suara HAM, lindungi hukum, hormati hak orang lain. Dan poin selanjutnya itu ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Di evaluasi ini dirancang untuk menilai keterampilan atau capaian tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan,
sikap kewargaan, dan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memahami hukum dan HAM, khususnya pada konteks kehidupan nyata dan era digital. Ada prinsip penilaian. Jadi penilaian didasarkan pada kemampuan siswa menghubungkan konsep hukum dan HAM dengan kasus nyata di masyarakat maupun media digital. Siswa dinilai dari ketepatan mengurangi masalah, mengidentifikasi hak dan kewajiban, serta menimbang aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ada etis dan kontekstual. Argumen disampaikan dengan bahasa yang santun, tidak menyerang pribadi, tidak menyebarkan hoax, dan menghormati martabat manusia. Dan kemudian ada reflektif. Jadi siswa mampu menunjukkan kesadaran sebagai warga negara digital yang kritis, bertanggung jawab, dan menghargai HAM orang lain. Kemudian masuk ke bentuk dan bobot penilaian. Jadi di bobot penilaian itu yang pertama dalam komponen penilaian ada pemahaman konsep HAM, ada analisis penegak HAM, partisipasi diskusi atau debat etis, dan yang keempat itu ada proyek video pendek menggambarkan HAM. Di bentuk penilaian itu misalnya ada kuis atau tes tertulis singkat atau pertanyaan reflektif, ada esai singkat atau studi kasus, kemudian ada observasi proses diskusi dan argumentasi. Nah, dan yang keempat itu video reels, TikTok atau short dalam durasi 1 sampai 2 menit. Kemudian masuk ke penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan untuk mengatur pemahaman siswa terhadap konsep dasar hukum, HAM, hak dan kewajiban warga negara, serta tantangan hukum dan HAM di era digital. Ada menjelaskan pengertian hukum, tujuan hukum, dan prinsip rule of law. Kemudian membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara berdasarkan konteks kasus. Kemudian yang terakhir itu ada mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dan HAM di ruang digital seperti hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten tanpa persetujuan. Nah, ini ada contoh soal evaluasi pengetahuan. Soal yang pertama ada jelaskan hubungan antara hukum dan HAM dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, mengapa kebebasan berpendapat tetap memiliki batas? Hubungkan jawaban Anda dengan pasal 28Y Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada analisislah satu kasus pelanggaran HAM di ruang digital dan jelaskan aspek hukum yang relevan. Kemudian dalam suatu kasus, jika kepastian hukum dan rasa keadilan tanpa bertentangan, bagaimana seharusnya seorang warga negara melalui persoalan tersebut? Itu ada 4 contoh soal evaluasi pengetahuan. Kemudian masuk ke penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu dilakukan melalui observasi selama diskusi, debat, simulasi, dan kerja proyek. Siswa wajib menyampaikan minimal pokok analisis singkat, posisi atau pendapat, dan ajakan atau solusi konstruktif. Bahasa yang digunakan harus santun, argumentatif, tidak provokatif, tidak mengandung ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Video dapat diunggah ke media sosial siswa atau dikumpulkan melalui platform yang ditentukan guru. Kemudian ada format rekap nilai proyek video, ada kriteria ketuntasan. Jadi siswa itu dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai minimal 70 atau sesuai standar yang ditetapkan guru. Siswa yang belum tuntas diberikan kesempatan memperbaiki analisis, narasi, atau etika komunikatif dalam video berdasarkan umpan balik guru. Penilaian tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga
proses berpikir kritis, kehati-hatian menggunakan informasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara digital. Sekian dari pemaparan modul pembelajaran saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas, menjadi bahan diskusi yang bermanfaat, serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.